Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Ridwan Hilmi di channel Titik Ilmu. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang sorof. Nah, sorof itu apa? Yaitu huwa qawaidatu rabu biha siyaqul kalimatil arabiyati allati laysat minal i'rab. Nah, sorof itu adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut dapat diketahui perubahan bentuk-bentuk kata dan keadaannya yang bukan termasuk i'rab, atau sering disebut dengan ummul ulum gitu. Ibunya ilmu. Kenapa? Karena dari ilmu sorof ini kita belajar dari bahwa satu kata dasar dapat melahirkan beberapa bentuk kata yang lain gitu dari satu akar kata. Untuk pembahasan pertama itu pengenalan mengenai pembagian isim. Ya, yang pertama dilihat dari segi jenis atau macamnya, itu ada dua, itu muzakkar dan muannas. Muzakkar itu maksudnya menunjukkan makna laki-laki gitu, dan muannas itu perempuan. Nah, contohnya yang muzakkar itu ada salimun, ada mahmudun, ada libasun. Nah, yang muannas ada fatimatun, aisyatun, lauhatun, suratun. Nah, dari dua pembagian ini, dari mudzakkar dan muannas, ada lagi yang disebut dengan hakiki dan majazi. Misal hakiki itu untuk makhluk hidup, seperti tadi ada salimun, itu termasuk mudzakkar hakiki, dan ada fatimatun itu muannas hakiki, dan ada yang majazi, yaitu majazi itu untuk yang benda mati. Contoh tadi ada babun, babun itu kan benda mati, itu mudzakkar majazi. Dan ada lauhatun, itu muannas majazi. Terus yang kedua, lihat dari segi bentuknya atau binanya, ada 4. Yang pertama ada mamdud, ada maksur, ada mangkus, ada sahih yang terakhir. Nah, yang mamdud itu apa? Mamdud itu isim yang berakhiran hamzah dan sebelumnya huruf alif. Contohnya di sini ada samaun, du'aun, daun, dawaun. Mamdud itu punya arti dipanjangkan. Dan kemudian kedua ada maqsur, yaitu dipendekkan artinya, arti bahasa. Namun yang dimaksud di sini yaitu isim yang berakhiran alif lazimah dan sebelumnya berharakat fathah. Contohnya di sini ada hudan, makhan atau al-makha. Nah, di sini ada di terakhir itu hurufnya alif lazimah, alif yang bengkok gitu, dan sebelumnya berharokat fathah gitu, disebut isim maqsur. Yang ketiga ada mangkus. Mangkus secara bahasa yaitu dikurangi. Yang dimaksud mangkus di sini yaitu isim yang berakhiran ya lazimah dan sebelumnya berharakat kasrahnya. Ada da'in, ada qadi atau al-qadi gitu. Terus yang terakhir sahih. Sahih itu yang tidak termasuk dari 3 tadi, tidak ada huruf illatnya. Contohnya di sini ada jidarun madrasatun. Nah, yang ketiga itu ada dilihat isim, dilihat dari segi jumlahnya, adad, jumlah. Itu ada 3. Yang pertama mufrad, musanna, jama'. Mufrad itu maksudnya 1. Misal contohnya di sini ada bintun, artinya 1 anak perempuan. Thalibun, 1 pelajar. Kitabun, 1. Terus ada musanna. Musanna itu bermakna 2, yaitu contohnya di sini ada bintani atau bintaini, 2 anak perempuan artinya. Terus kemudian ada thalibani, thalibaini, artinya 2 orang murid. Yang ketiga ada jama'. Jama' ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu jama' mudzakkar
salim untuk laki-laki yang selamat, jamak muannas salim untuk jamak perempuan, dan jamak taksir. Jamak taksir itu tidak jamak yang tidak beraturan. Jamak muzakkar salim di sini ada thalibuna, thalibina, artinya banyak siswa laki-laki. Jamak itu lebih dari tiga atau lebih dari 3. Kemudian ada jamak muannas salim, ada banatun, banatin, yaitu banyak anak perempuan, 3 anak perempuan atau lebih dari itu. Kemudian ada jamak taksir. Di sini contohnya adalah kutubun, buku-buku. Itu banyak sekali, ada 3 atau lebih. Kemudian yang keempat yaitu dilihat dari segi susunannya, tarkibnya, yaitu ada 2, jamid dan mushtaq. Jamid itu baku, mushtaq itu turunan. Yang jamid terbagi lagi menjadi 2 gitu. Yaitu ada ismud dzat seperti sohnun, piring, tidak ada bentukan yang lain lagi. Terus isim makna atau isim masdar, contohnya kitabatun, qiraatun, bacaan, qiraah. Kitabatun artinya tulisan. Yang kedua ada isim mushtaq. Isim mushtaq itu turunan, misal dari turunan dari fi'il, misal fa'ala yaf'ulu, fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun. Nah, itu yang kesana itu turunan gitu. Nah, yang turunan itu ada 8. Pertama ada isim fa'il, contohnya di situ adalah qabidun, alimun. Terus ada isim maf'ul, contohnya maqbudun yang ditangkap, alumun yang diketahui. Terus ada isim zaman, contohnya marji'un, waktu pulang, marqibun, waktu mengawasi. Kemudian ada isim makan, isim yang menunjukkan tempat. Ada maskanun, tempat tinggal, ma'budun, tempat ibadah. Terus ada isim alat, isim yang menunjukkan alat. Contoh di sini ada miftahun, artinya alat pembuka atau kunci. Mihsabun, alat penghitung. Ada juga isim tafdil, itu isim yang melebih-lebihkan, berwazan fu'la atau af'al. Contohnya di sini ada akbar, artinya lebih, ya lebih besar, atau kubro, lebih besar. Terus ada isim sifat mubalaghah, itu isim sifat yang lebih-lebihkan. Contohnya yang melebih-lebihkan maksudnya yang benar-benar. Misalnya contohnya ada ghafurun, yaitu artinya yang maha pengampun. Jadi ada maha pengampun gitu. Terus ada fattahun, yang maha pembuka gitu. Kemudian yang terakhir itu ada isim sifat musyabbahah bismil fa'il, isim sifat yang menyerupai isim fa'il. Contohnya kabirun, yang besar, tawilun, yang panjang. Selanjutnya yang kelima ada isim dilihat dari segi kejelasannya, bagi 2. Ada yang pertama al-ma'rifah, kedua nakirah. Singkatnya al-ma'rifah itu isim yang diawali dengan alif lam. Contohnya al-lihafu, al-wisadatu. Dan nakirah itu yang memakai tanwin dan tidak memakai alif lam. Contohnya lihafun, wisadatun. Atau dengan kata lain juga al-ma'rifah itu disebut dengan kalimat khusus. Misalnya al-wisadatu, bantal itu, artinya khusus, bantal itu. Nah, kalau misalnya nakirah itu adalah isim yang bersifat umum. Contohnya misal tadi al-wisadatu itu artinya bantal itu, kalau wisadatun bantal, jadi masih umum. Oke.
Kemudian yang keenam itu isim dilihat dari perubahannya. Ada dua, yang pertama ada mu'rab, kedua mabni. Mu'rab itu artinya berubah. Nah, di sini yang termasuk mu'rab itu kullu ismin mu'rabun, artinya setiap isim itu pasti mu'rab atau berubah. Berubah apanya? Berubah akhir katanya. Tetapi ada yang mabni gitu. Yang mabni itu tertentu. Di sini yang mabni ada 8. Yang pertama isim domir, kata ganti, yaitu yang wahumahum yahumahuna. Nah, itu disebut isim mabni. Karena apa? Karena tidak berubah, tetap huwa hiya tetap, dimanapun letak penempatannya. Kemudian ada isim isyarah, kata tunjuk, seperti haza, dzalika. Kemudian ada isim ismul istifham atau kata tanya, seperti hal, mata, dan yang lainnya. Kemudian ada isim mausul, kata sambung, seperti allazi, allati, allazina, allatani. Itu kata sambung. Sampai kapanpun pasti allazi atau allati. Selanjutnya ada ismu syarat, seperti man, ma, mata, dan yang lainnya akan seperti itu, tidak berubah-ubah gitu. Kemudian ada isim fi'il. Isim fi'il maksudnya isim yang menyerupai fi'il, seperti contohnya ada bas, soh gitu. Bas artinya cukup, soh artinya uskut atau diam. Kemudian ada ismul adad. Ismul adad dari adad 11, dari bilangan 11 sampai 19 itu mabni. Kemudian ada sebagian dzarab gitu. Contohnya ada haitsu, al-an. Nah, itu sebagian dzarab itu mabni, artinya tidak berubah harokatnya. Kemudian yang ketujuh ada isim dilihat dari sendiri pengecilannya. Ada 3. Yang pertama fu'ailun, untuk isim yang 3 huruf. Contohnya kolamun, menjadi kolamun artinya pulpen. Kulaimun artinya pulpen kecil. Terus yang kedua berwazan fu'ailun, yaitu untuk isim yang terdiri dari 4 huruf. Contohnya ada masjidun. Masjidun artinya masjid, dirubah ke wazan fu'ailun jadi musaijidun, masjid kecil. Yang ketiga ada fu'ailun, yaitu untuk isim yang terdiri dari 5 huruf. Contohnya yaitu misbahun. Misbahun artinya lampu, dirubah ke wazan fu'ailun menjadi musaibihun, lampu kecil. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, isim dilihat dari segi pengelompokannya atau nisbah. Ada 2, yaitu nisbah untuk laki-laki dan ya nisbah untuk perempuan. Contoh ya nisbah untuk laki-laki, misal Arabiyun, orang Arab. Hanafiyun, misal mazhab Hanafi, itu dikelompokkan. Misal Arabiyun, orang Arab, dikelompokkan kepada orang Arab. Kemudian yang ya nisbah perempuan ada Arabiyatun, Hanafiyatun. Jadi kalau untuk laki-laki Arabiyun, kalau untuk perempuan ditambah tak marbutah, Arabiyatun. Misal saya dari Indonesia, misal anak Indonesiu gitu. Jadi itu untuk pengelompokan. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.